Halo adik-adik, kali ini kita akan coba latihan sumatif akhir geografi khusus untuk kelas 10. Nah, ini tentunya kalian perlu sekali supaya nanti dapat nilai yang maksimal. Jangan lupa untuk pantengin terus channel geografi ini ya. Kita lihat seperti apa sih contoh soalnya. Nah, yang akan saya bahas kali ini mengenai bab 1 yaitu seputar konsep prinsip pendekatan aspek geografi ya, seperti itu. Nanti untuk lanjutannya materi SIG, peta di video next, oke? Soal pertama ini mengenai topik objek material geografi. Oke. Nah, di sini ada deskripsi, jadi kalian diminta untuk berliterasi. Soal ini tipikalnya soal literasi ya adik-adik. Jadi ada hujan dengan intensitas tinggi di Bogor, bla 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 gitu ya, memicu longsor di Kecamatan Anu gitu ya. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor melaporkan adanya material longsor itu menimbun 6 unit rumah dan lain sebagainya. Akibatnya 17 warga tertimbun. Oke, bla bla bla. Berdasarkan cuplikan berita, maka longsor yang terjadi karena interaksi antara komponen objek material apa. Nah, sudah diketahui bahwa objek material geografi itu kan ada geosfer ya. Geosfer itu dipecah, jadi ada litosfer, ada atmosfer gitu kan, ada hidrosfer, ada litosfer, dan antroposfer. Nah, kalau objek yang kedua, objek formal kan pendekatan yang ke ruangan, ke lingkungan, ke wilayahan. Di sini kalian itu harus mencoba menyimpulkan, artinya ini literasi level kedua lah gitu ya. Nah, di sini kan diminta interaksi mana sih longsor ini ya. Di sini kan ada paragraf pertama, hujan dengan intensitas tinggi. Nah, di sana keywordnya. Hujan itu berarti fenomena yang terjadi di atmosferik kan. Nah, berarti kunci tuh pasti ada atmosfer di sana jawabannya. Jadi pastikan pilih yang ada jawaban atmosfer. Kemudian di sini tebing dengan 12 meter ya, terjadi tanah longsor, kemudian material tertimbun dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini longsor itu interaksi komponen antara atmosfer ya, hujan tadi dengan litosfer gitu ya. Litosfer longsor itu kan terjadi karena ada tanah dari perbukitan misalkan ya, kemudian kena hujan, kemudian dia itu jenuh, kemudian dia bisa turun menuruni lereng. Artinya interaksi antara hujan dengan litosfer dalam artian tadi ada sebuah perbukitan tadi ya, atau wilayah dengan kontur miring yang memang ya longsor gitu ya, seperti itu. Nah, jadi memang yang disebut dengan objek material geografi itu adalah lapisan-lapisan yang menjadi pusat studi dari geografi. Ya, materi itu kan, materi itu segala sesuatu yang bisa dipegang, dirasa, diraba ya. Jadi ya itu tanah, air ya, kemudian ada manusia gitu ya. Jadi kalian harus paham seperti itu. Maka yang ini jawabannya adalah atmosfer dan litosfer. Kemudian soal selanjutnya, objek material geografi sesuai dengan fenomena pada gambar adalah apa? Nah, kalau di sini saya coba tampilkan sebuah gambar. Ini kan gambar fenomena ada erupsi gunung api gitu ya. Nah, di sini berarti fenomena gunung api ini termasuk ke dalam objek material apa? Apakah atmosfer, hidrosfer, antroposfer, litosfer, atau biosfer? Nah, ini kan pastinya adalah litosfer dong. Ini adanya penerobosan magma kan dari dalam ke luar permukaan bumi. Jadi litosfer. Nah, bisa saja nanti kan diganti gambarnya ya dengan apa, hujan atau ada awan, atau ada pergerakan manusia ya, perdagangan kan itu kan antroposfer misalkan ya, mobilitas penduduk atau migrasi penduduk. Nah, jadi kalian harus mencoba memasangkan itu ya, bercoba dilatih di rumah. Kemudian di sini ada lagi soal mengenai deskripsi ya. Ini konsep geografi. Nah, di sini ada Pak Johan sudah bekerja kurang lebih 5 tahun di kota, berencana membeli rumah di wilayah satelit ya, dekat kota. Nah, jika ya ingin mencari rumah, sebaiknya menghindari wilayah dengan tipikal depresi. Depresi dalam geografi itu cekungan gitu ya, karena berpotensi banjir di penghujan musim. Jadi ini menerapkan konsep apa Pak Johan ini? Nah, ini harus dibaca dengan utuh ya adik-adik. Jadi kalau memahami konsep geografi itu kalian harus membaca utuh, lalu bisa menyimpulkan. Di sini kan kata kuncinya itu Pak Johan itu kan ingin pulang kampung gitu ya. Nah, kalau misalkan ia mencari rumah, itu harus yang
bukan daerah dengan tipikal depresi, karena bisa banjir kalau hujan, karena air kan bisa turun ke bawah gitu ya maksudnya. Berarti ini kan morfologi konsepnya, ya, konsep morfologi, gitu ya, bentuk wilayah. Ya, Pak Johan menghindari bentuk wilayah yang berupa cekungan supaya tidak memiliki kerentanan bencana banjir yang tinggi, gitu ya maksudnya. Oke, jadi itu maksud dari penerapan konsep geografi di soal ini. Nah, kalian juga nanti pahami juga tentang pola itu apa ya, pola persebaran itu gimana, nilai guna wilayah itu gimana, aglomerasi itu ya, pemusatan kegiatan seperti apa, jarak absolut itu apa, misalkan yang ada pakai kilometer kah atau pakai jam gitu ya, satuan waktu seperti itu. Oke. Kemudian lanjut lagi soal selanjutnya. Di sini dalam sejarah perkembangan geografi dikenal dua pandangan, yaitu fisis determinis dan posibilisme. Nah, kategorikan pernyataan di bawah sesuai dengan dua pandangan tersebut. Nah, apa sih bedanya posibilisme dengan fisis determinis? Nah, ini kan sebetulnya dua kaidah dalam perjalanan ilmu geografi ya. Jadi, fisis determinis itu pandangan bahwa manusia itu kehidupannya dikendalikan penuh oleh keadaan lingkungan gitu ya. Sementara kalau posibilisme itu kita bisa mengendalikan lingkungan lah dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Nah, di sini kita kategorikan misalkan masyarakat Kampung Naga punya kearifan lokal bernama hutan larangan untuk mencegah kerusakan tatanan ekologis. Berarti ini masyarakat Kampung Naga itu mengikuti pola lingkungan. Ada hutan yang tidak boleh sama sekali dimasukin ya oleh manusia dan akan dikenakan sanksi adat misalkan. Kenapa demikian? Karena hutan ini berfungsi untuk menjaga kestabilan ekosistem gitu ya. Nah, maka di sini disebut dengan kaidah fisis determinis gitu ya. Kalau yang A. Yang B, pemerintah DKI Jakarta mereklamasi pantai utara untuk dijadikan kota modern baru. Berarti ini ada perubahan struktur oleh manusia. Yang tadinya tidak ada pantai, kemudian dibangun pantai baru ya, pasir-pasir ya, direklamasi gitu ya. Itu namanya posibilisme. Kemudian jendela rumah adat suku Baduy dibuat menghadap ke timur untuk mendapatkan sinar matahari secara konsisten sepanjang hari. Nah, ini namanya berarti sama dengan yang A, bahwa masyarakat suku Baduy itu mengikuti pola lingkungan ya, pola adanya arah datangnya sinar matahari. Berarti ini fisis determinis. Yang D, Kementerian Lingkungan Hidup membangun jembatan fauna di jalur tol Trans Sumatera untuk sarana migrasi gajah. Nah, ini adanya perubahan struktur berarti ya, di tengah jalan tol dibuat jembatan untuk migrasi hewan. Ini namanya posibilisme. Kemudian yang E, BMKG menabur garam di langit untuk kepentingan rekayasa cuaca lah gitu ya. Nah, ini namanya berarti posibilisme karena kita memberikan treatment ya kepada atmosfer supaya terjadi kumpulan awan. Nah, jadi itu bedanya fisis determinis dan posibilisme. Ya, kita bisa membuat kalimat-kalimat sendiri di rumah silakan ya untuk memperluas wawasan mengenai contoh-contoh fisis determinis dan posibilisme. Soal selanjutnya di sini ada tokoh ya, tokoh geografi lah gitu ya. Ada deskripsinya, hidup sekitar 275 sampai 19 Masehi. Sebelum Masehi. Orang pertama yang memperkirakan secara kuat diameter bumi. Selama beberapa dekade dia menjabat sebagai direktur perpustakaan terkenal di Alexandria. Dia sangat dihormati di dunia kuno, namun sayangnya hanya sebagian kecil dari tulisannya yang masih ada. Dia meninggal pada usia lanjut karena kelaparan dan keputusasaannya dengan kebutaan. Tokoh yang dimaksud adalah apa? Nah, berarti ini kalian kalau harus membaca dengan utuh tokoh tersebut ya. Kalau misalkan hanya soal tipikal gambar atau menjelaskan siapa itu si A ya, tokoh apa, itu terlalu mudah. Nah, ini ada deskripsi. Ini sebetulnya bisa sih dikira-kira ya. Kalau berkaitan dengan geografi pasti Eratosthenes ya, ini tokohnya yang mencoba mengeluarkan istilah geografi itu Eratosthenes, geographein kan. Nah, dia jadi orang pertama yang memperkirakan diameter bumi ya, diukur ya, gitu. Dengan metode matematis, gitu. Jadi ini Eratosthenes. Oke. Soal selanjutnya mengenai konsep geografi. Beberapa hari lalu, laga kualifikasi timnas melawan Saudi Arabia dihadiri puluhan ribu supporter di GBK. Area Senayan sekitarnya dibanjiri lautan manusia memicu kepadatan lalu lintas. Konsep geografi yang tepat
mengilustrasikan fenomena tersebut. Nah, ini berarti harus dibaca dengan utuh dulu ya. Konsep apa sih yang ada pada deskripsi ini? Lokasi absolut, pola, interaksi, aglomerasi, atau diferensiasi area. Di sini kan kata kuncinya ada orang banyak ya berkumpul di GBK Senayan gitu ya. Nah, di sini kan dibanjiri lautan manusia, memicu kepadatan. Berarti ini aglomerasi, adanya pemusatan kegiatan. Dalam hal ini manusia gitu ya, supporter-supporter gitu. Nah, ini cara untuk menyimpulkan. Jadi adik-adik harus coba berlatih bagaimana menyimpulkan mengenai deskripsi ya gitu seperti ini. Nah, kalau lokasi absolut kan ada angka astronomis tuh ya. Kalau pola itu biasanya pola kayak pemukiman ya, pola hujan gitu ya, pola awan seperti itu, pola sungai gitu ya. Kalau interaksi seperti interaksi wilayah ya, ekspor impor ya. Kemudian desa dengan kota kayak seperti itu. Kalau diferensiasi area ada dua wilayah dibedakan dalam kalimatnya, oke? Soal selanjutnya di sini ada Kabupaten Gunung Kidul ditutupi oleh kenampakan pegunungan Kars sehingga masyarakatnya banyak beraktivitas membuka perkebunan jati. Konsep geografi yang sesuai adalah apa? Lokasi relatif, morfologi, asosiasi, pola, aglomerasi. Nah, ini harus dibaca dengan utuh juga sampai dengan titik. Di Gunung Kidul itu banyak pegunungan kars gitu ya. Nah, kalau kalimatnya sampai situ berarti morfologi. Tapi di sini ada lanjutannya sehingga masyarakatnya banyak beraktivitas membuka perkebunan jati. Ya, bukan sawah, bukan kelapa dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini ada asosiasi keterkaitan ruang. Itu karena memang Kabupaten Gunung Kidul itu banyak pegunungan kars, kapur. Nah, sehingga di sana kan cocok untuk ditanam jati sehingga masyarakatnya banyak yang punya kebun jati gitu ya. Nah, itu maksud dari asosiasi keterkaitan ruang seperti itu ya. Kalau misalkan yang lain gimana Pak? Misalkan di Cirebon karena daerahnya dataran rendah pantai, maka banyak masyarakatnya jadi petambak apa garam atau udang. Nah, itu contoh asosiasi juga. Kan nggak mungkin daerah dataran rendah misalkan pantai jadi pemetik teh, oh nggak nyambung gitu ya. Jadi itu maksud dari asosiasi, oke? Selanjutnya, manakah pernyataan yang tidak tepat sesuai dengan prinsip interrelasi geografi? Interrelasi itu kan hubungan adanya keterkaitan ya, relation. Mana yang nggak tepat? Pulau Jawa banyak dijumpai gunung api karena di zona sirkum Mediterania. Betul ya, Jawa itu kan di sirkum Mediterania dari Sumatera sampai selatan ya. Gitu. Kemudian cuaca hujan di lereng Gunung Merapi memicu banjir bandang di tanah datar. Curah hujan di lereng Gunung Merapi picu banjir bandang, betul ya ini ya. Jadi karena materialnya kan numpuk ya di lereng, karena hujan akhirnya muncul banjir bandang. Kemudian fenomena El Nino mengakibatkan curah hujan tinggi di Indonesia. Nah, ini salah karena El Nino itu harusnya menyebabkan kekeringan yang itu ya. Kalau La Nina baru dia curah hujan ekstrim. Pembangunan IKN menyerap ribuan tenaga kerja baru pasti ya. Jadi karena ada proyek baru maka akan muncul lapangan-lapangan kerja baru terutama di sektor sipil ya seperti itu ya. Nah, jadi ini contoh dari interrelasi. Nah, kalian juga pahami mengenai prinsip distribusi ya penyebaran. Penyebaran lokasi kayak gimana sih? Atau deskripsi itu kayak gimana? Ya, deskripsi wilayah itu seperti apa? Kan kayak ada angka data, angka statistik ya, diagram dan lain sebagainya. Soal selanjutnya mengenai aspek geografi. Nah, ada dua aspek geografi, fisik dan non-fisik. Aspek fisik geografi merujuk pada elemen fisik atau yang mempengaruhi karakteristik secara alamiah. Contoh aspek fisik geografi adalah urbanisasi, segregasi pemukiman, kutub pertumbuhan, dan aglomerasi. Salah atau benar? Oke. Aspek geografi kedua, fisik yang berkaitan dengan gejala natural. Kalau yang non-fisik itu yang berkaitan dengan seperti budaya lah ya, jadi hasil manusia. Pokoknya ada perubahan struktur ruang karena manusia. Di sini kalau urbanisasi, segregasi, kutub pertumbuhan itu adalah manusia, berarti ini bukan ya, salah. Harusnya kalau contoh aspek fisik itu gunung meletus ya, kemudian pembentukan mineral gitu ya, kemudian sungai, ada gunung api, itu contoh dari aspek fisik ya, terjadinya cuaca ya gitu seperti itu. Nah, jadi ini salah, oke. Di depan para mahasiswa UNER, Menteri Kelautan Perikanan Fedi Numberi mengatakan bahwa eksploitasi pasir membuat 2 pulau di perbatasan Indonesia sempat hilang. Ya, kemudian pasir-pasir dikeruk, kedua pulau tersebut bermuara pada proyek reklamasi di Singapura. Oke, pendekatan geografi sesuai dengan menganalisis fenomena tersebut. Nah, ini kan pahami konteksnya. Di sini kejadiannya alamiah, natural, atau ada indikasi perbuatan manusia yang merubah lingkungan, gitu aja. Kalau ke ruangan itu kan melihat struktur
dari sisi sebaran ya ada polanya, kemudian biasanya ada fenomena yang natural itu ya. Biasanya yang paling umum ya, itu paling mudahnya sih. Kalau ke lingkungan ini ada interaksi dengan manusia dengan lingkungan. Kalau kompleks wilayah biasanya ada kombinasi di kalimatnya antara keruangan dan kelingkungan, gitu ya. Nah, di sini karena interaksi adanya pengurukan pasir, berarti kan ini ada perubahan struktur landscape ruang karena adanya perilaku manusia. Berarti itu disebut dengan pendekatan ke lingkungan, gitu ya, konteksnya. Ya, kalau pendekatan utama geografi ke ruangan, dia melihat sisi sisi pola sebarannya kayak gitu, lokasi ya, kemudian proses-proses yang terjadi di dalamnya gitu ya, terutama yang sifatnya naturalik ya. Kalau ke lingkungan tuh dia sudah ada campur tangan manusia karena struktur ruang permukaan bumi kita sekarang kebanyakan dirubah oleh manusia karena kepentingan-kepentingan ya, terutama kepentingan ekonomi. Jadi di sini jawabannya pendekatan ke lingkungan. Nah, soal selanjutnya mengenai ilmu bantu geografi ya. Pasangkan ilmu bantu geografi sesuai dengan definisinya. Nah, ini tinggal dicocokkan aja. Kalau ilmu yang mempelajari dinamika cuaca berarti meteorologi ya. Kalau yang ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan, demografi. Kalau yang ilmu yang mempelajari tentang teknik peta dan pemetaan, kartografi ya kan. Kalau ilmu yang mempelajari tentang struktur kulit bumi dan proses-proses di dalamnya itu geologi. Kalau ilmu yang mempelajari tentang dinamika kelautan itu oceanografi pastinya, ya. Nanti ada juga yang lain, ada klimatologi ya, ada misalkan paleontologi ya, macam-macam sih, ada banyak lagi ya sebetulnya. Geomorfologi ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi silakan dipahami berbagai jenis-jenis ilmu bantu geografi. Sekian dulu untuk pembahasan contoh latihan untuk asesmen sumatif akhir ya. Semoga bermanfaat. Untuk bab 1 silakan dibaca-baca lagi sampai tuntas dari mulai bagian pengertian ya, kemudian pendekatan, konsep, prinsip, aspek geografi sampai dengan akhir ya. Nanti di next video ada tentang peta, ada tentang indraja dan sig ya, supaya kalian bisa tambah jago lagi untuk nanti mengerjakan soal-soal geografinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.